Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Jangan sakit-sakit. Gimana? Masih tetap semangat kan buat belajar? Nah, kali ini kita akan belajar induksi matematika. Siapa sih yang belum tahu arti induksi matematika? Induksi matematika merupakan sebuah metode pembuktian deduktif yang dipakai guna membuktikan pernyataan matematika yang berkaitan dengan himpunan bilangan yang terurut rapi, well-ordered set. Induksi matematika hanya dipakai untuk mengecek atau membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan atau rumus. Jadi, induksi matematika itu tidak untuk menurunkan rumus, kawan-kawan. Nah, aku kasih tahu nih cara yang paling gampang untuk mengetahui bagaimana prinsip kerja induksi matematika, yaitu dengan cara mengamati efek domino. Kalian tahu kan permainan domino yang jika salah satu dominonya itu jatuh, itu pasti akan mengenai domino di sebelahnya, dan seterusnya. Jadi, kalau kita misalkan secara matematis, apabila kita sebutkan domino dengan nama domino K. Ini kemudian jatuh. Berarti sebelahnya kita misalkan domino K plus 1. Sebelahnya lagi K plus 1 plus 1. Seperti itu, maka implikasi ini akan berlaku untuk seluruh domino. Selanjutnya kita ke prinsip induksi matematika. Sebagai contoh, Pn merupakan sebuah pernyataan yang bergantung dengan N. Pn benar untuk masing-masing n bilangan asli apabila dapat memenuhi dua kondisi di bawah ini. Kondisi yang pertama, P1 benar, yang artinya untuk n sama dengan 1, maka Pn nilainya benar. Kemudian, kondisi yang kedua, untuk masing-masing bilangan asli K, jika n sama dengan K, maka Pk kita anggap benar, atau yang disebut dengan hipotesis induksi. Kemudian, kita buktikan jika PK benar, maka PK plus 1 juga harus benar. Ini yang disebut dengan kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ulas langkah-langkah induksi matematika. Untuk langkah pembuktian induksi matematika, awalnya kita membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Kemudian disebut dengan langkah induksi, yaitu kita mengasumsikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Lalu kita lanjut untuk menyimpulkan. Nah, kita akan membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k plus 1. Untuk menerapkan induksi matematika, kita harus bisa menyatakan pernyataan PK plus 1 ke dalam pernyataan PK yang diberikan. Untuk menyatakan persamaan PK plus 1, substitusikan kuantitas K plus 1 ke dalam pernyataan PK. Oke, lanjut. Langsung kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, buktikan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah bla 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 tambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat itu benar untuk masing-masing n bilangan asli. Nah, penyelesaiannya, pertama, kita buktikan untuk Pn bernilai benar. Kita misalkan ambil n-nya itu sama dengan 1. Nah, persamaannya itu kita buktikannya UN sama dengan N kuadrat. Pertama kita ambil N sama dengan 1. Nah, berarti kita masukkan U-nya sama dengan U1. N-nya kita ganti dengan 1 menjadi 1 kuadrat. Jadi, 1 sama dengan 1. Nah, bisa kita lihat itu sudah merupakan hasil yang sama, kanan dan kirinya. Jadi, untuk Pn bernilai benar. Kemudian kita bisa uji cobakan juga seterusnya untuk n sama dengan yang lain. Misalkan sampai n sama dengan 3. Kalau ruas kiri dan ruas kanan jumlahnya masih sama, itu berarti terbukti pernyataannya benar-benar benar. Kemudian selanjutnya, untuk hipotesis induksi.
Nah, untuk N sama dengan K, kita tinggal ganti saja N-nya menjadi K. Jadi, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah bla 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 tambah 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Nah, karena hipotesis, jadi kita anggap saja benar. Kemudian, untuk N sama dengan K plus 1, selanjutnya kita akan substitusikan N-nya dengan K plus 1 di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, di ruas kanan ada N kuadrat, maka kita substitusikan N-nya dengan K plus 1. K plus 1 dikuadratkan. K plus 1 kali K plus 1 sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Kemudian, di ruas kiri, kita tambahkan bentuk substitusi dari 2K min 1 yang K-nya itu diganti dengan K plus 1. Untuk K plus 1-nya, kita tambahkan dengan suku selanjutnya, yaitu 2K plus 1 min 1. Kemudian sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah bla 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 tambah 2K min 1 ditambah 2K plus 2 min 1. Hasilnya sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, tadi ruas kanannya kita sudah dapat K kuadrat plus 2K plus 1. Kemudian sekarang ruas kirinya juga kita dapat K kuadrat plus 2K plus 1. Maka ruas kiri dan ruas kanannya sudah sama. Jadi, pernyataan tersebut terbukti. Untuk tipe soal serupa, bisa kita lihat di modul ya teman-teman. Kemudian, aku mau lanjut ke tipe soal yang lainnya. Jika N bilangan asli, buktikan bahwa N pangkat 3 dikurangi N selalu habis dibagi 6. Yang pertama, kita buktikan bahwa PN-nya sama dengan benar dulu ya. Misalkan ambil N-nya itu sama dengan 1. Maka, U1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 1. 1 pangkat 3 yaitu 1, kemudian dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, artinya kalau hasilnya itu 0, terbukti habis dibagi 6. Kemudian, kita coba lagi dengan N-nya sama dengan 2. 2 pangkat 3 dikurangi 2. 2 pangkat 3 itu kan 8, kemudian dikurangi 2. Jadi sama dengan 6. 6 itu habis dibagi 6 tidak sih? Habis kan? Berarti terbukti benar. Kemudian, untuk N sama dengan K pangkat 3 dikurangi K. Kemudian, substitusikan N-nya dengan K plus 1. K plus 1 pangkat 3 dikurangi K plus 1. Nah, K plus 1 pangkat 3 kita jabarkan menjadi K pangkat 3 plus 3K pangkat 2 plus 3K plus 1 dikurangi K dikurangi 1. Kita jumlahkan menjadi K pangkat 3 plus 3K kuadrat tambah 2K. Nah, bisa kita pecah lagi menjadi K pangkat 3 dikurangi K tambah 3K kuadrat tambah 3K. Nah, kita lihat ada bentuk K pangkat 3 dikurangi K. Di antara bentuk 3K kuadrat plus 3K sama dengan 3K kali K plus 1. Ini salah satunya pasti genap. Kalau K ganjil, maka K plus 1-nya genap. Kalau K genap, semua tidak ada masalah. Jika 3 dikali bilangan genap, otomatis habis dibagi 6. Jumlah dua bilangan yang habis dibagi 6 pastilah habis dibagi 6. Sehingga N pangkat 3 dikurangi N selalu habis dibagi 6. Terbukti. Nah, begitu teman-teman untuk materi induksi matematika kali ini. Aku ngerti kok, memang butuh usaha yang lebih ya buat memahami materi kali ini. Untuk itu, semangat! Baca-baca lagi modulnya, dipaham-pahamin lagi contoh soalnya. Semoga kita semua bisa mengerti sama-sama ya. Semangat untuk materi-materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman.